Sebagai seorang pelajar, khususnya mahasiswa, kita perlu memahami dan mempelajari apa itu manajemen waktu. Jika kita sendiri tidak memahami apa itu manajemen waktu, akan ada banyak hal negatif yang akan kita terima. Contohnya, alur harian yang tidak pasti, atau terbuangnya waktu dengan sia-sia karena melakukan hal yang tidak penting, dan kehilangan kendali diri karena jadwal yang menumpuk. Karena itulah, kita harus mempelajari manajemen waktu. Pada dasarnya, manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengatur waktu untuk melakukan berbagai kegiatan secara lebih efektif. Biasanya, seorang pelajar, khususnya mahasiswa, dihadapi dengan dilema memilih antara beberapa aktivitas atau kegiatan. Disitulah pentingnya keterampilan memanage waktu sangat dibutuhkan. Akan ada begitu banyak manfaat dari kemampuan manajemen waktu yang kita miliki. Sebagai contoh yang akan kita dapati antara lain, 1. Mengurangi stres. Memiliki banyak kegiatan biasanya akan membuat pikiran penat dan stres. Tapi jika kita memanagenya dengan baik, itu akan membuatnya terlihat lebih ringan dan melonggarkan pikiran kita. 2. Memiliki lebih banyak waktu. Dengan tertata dengan baiknya kegiatan yang kita miliki, kita akan melihat waktu yang tidak terpakai secara efisien. Padahal, dengan waktu itu, kita bisa pakai untuk mencari kegiatan lain atau menambah waktu istirahat kita. 3. Lebih banyak peluang. Jika kita mengisi atau memakai waktu kita, seperti di poin sebelumnya, kita akan memiliki waktu untuk menambah pengetahuan baru untuk membuka peluang di masa yang akan datang. 4. Kemampuan untuk mewujudkan mimpi. Dari poin-poin yang sebelumnya telah disampaikan, tentunya kita akan memiliki kebiasaan orang-orang yang telah menggapai mimpi mereka. Tentunya untuk melakukan semua itu, kita tidak bisa melakukannya hanya dalam semalam. Tapi perlu dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain adalah 1. Tetapkan tujuan. Hal yang pertama dan yang paling utama adalah menetapkan tujuan kita dengan benar, agar kedepannya kita tidak perlu melenceng ke tujuan sebelumnya yang kita anggap tidak perlu. 2. Memprioritaskan suatu aktivitas. Setelah menetapkan tujuan, kita harus memprioritaskan kegiatan kita, mulai dari hal yang penting sampai yang tidak penting, agar kita bisa memilih aktivitas mana yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu. 3. Hapus kegiatan yang tidak penting. Ini juga merupakan hal yang wajib kita lakukan, agar kita tidak membuang waktu dengan tidak efisien. 4. Mengatur diri. Setelah semua poin yang sebelumnya dilakukan, kita hanya tinggal mengatur diri kita dan membiasakan diri kita sendiri. 5. Mengistirahatkan diri. Ini juga merupakan hal yang penting, supaya kita tidak stres dan lelah dengan aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Bisa dengan jalan-jalan di akhir pekan ataupun akhir hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.